Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian selalu semangat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kalian bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini selalu menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran online hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran online dimulai. Untuk ketua kelas, silahkan Danuri untuk memimpin doa pembuka pada pembelajaran hari ini. Silahkan Danuri. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Danuri atas pembukaan doa pada pembelajaran online hari ini. Sebelum kita masuk pembelajaran terkait dengan perawatan mesin penggerak genset motor bensin pada kali ini, Bapak akan mereview untuk pembelajaran minggu yang lalu terkait dengan perawatan perbaikan pompa. Apakah kalian masih ingat? Bapak akan coba ke Muhammad Saifullah. Apa yang dimaksud dengan prinsip kerja pompa, Pak Saifullah? Ya, Pak, prinsip pada umumnya pada pompa beroperasi pada prinsip di mana pacuman sebagai partial pacum yang diciptakan pada inlet pompa sehingga tekanan atmosfer akan menekan fluida masuk ke dalam pompa, dan pompa secara mekanis menekan fluida tersebut dan mengalirkan ke tempat yang diinginkan. Ya, betul ya. Berarti saya pula masih ingat ya. Kemudian sebelum Bapak akan mulai ke materi berikutnya, Bapak akan coba absen terlebih dahulu ya. Kalau dilihat di sini partisipasi yang telah masuk itu ada 15 orang ya. Ada 15 orang. Bapak harapkan yang lain untuk segera bergabung, atau yang lain kalau misalnya tidak ada kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online hari ini, Bapak harapkan yang mengikuti tolong sampaikan materi terkait dengan pembelajaran online hari ini, karena nanti di akhir kita pembelajaran akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian Bapak minta coba dicek dulu kesiapan kalian sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Terkait dengan buku dan alat tulisnya tolong ditunjukkan kepada Bapak. Buku dan alat tulisnya sudah siap semua ya? Sudah disiapkan? Sudah, Pak. Nah, sudah. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Bapak akan coba bagi slide PowerPoint-nya kepada kalian. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di sini untuk minggu ini, kalau minggu lalu kita terkait dengan pompa ya, perbaikan dan perawatan pompa. Untuk minggu sekarang pembahasannya di pemeliharaan mesin penggerak genset motor bensin. Nah, Bapak akan coba ini bahas sedikit-sedikit. Berlanjut ya. Di sini ada PowerPoint-nya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Nah, di sini tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi target kalian semacam ini. Baik, Bapak akan lanjut ya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud motor penggerak genset? Nah, di sini sebetulnya motor penggerak genset itu ada bermacam-macam ya. Ya, tapi Bapak akan bahas di sini hanya kepada motor bensinnya saja. Kalau di perusahaan-perusahaan yang gensetnya skalanya besar, itu biasanya menggunakan motor diesel. Tapi untuk penggunaan rumah tangga yang motor gensetnya yang kecil-kecil, itu biasanya menggunakan motor-motor bensin skala yang kecil. Nah, apa sih yang dimaksud motor penggerak? Yaitu motor penggerak berbahan bakar bensin yang berfungsi untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, Bapak akan lanjut ya. Di sini ada motor bensin. Adalah sebuah tipe mesin pembakaran dalam yang menggunakan nyala busti. Untuk proses pembakaran dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin atau yang sejenisnya. Jadi itu yang dimaksud dengan motor bensin ya. Motor bensin adalah termasuk motor pembakaran dalam. Nah, ini coba kalian perhatikan dulu video yang Bapak berikan, dan Bapak akan coba tanya satu persatu ya dari kalian. Apa sih yang dimaksud dengan motor bensin? Coba kalian perhatikan dulu. Baik ya, kalian tadi sudah melihat
video terkait dengan perbedaan antara mesin 2 tak dengan mesin 4 tak. Vicky, nah Bapak tanya dari video tersebut kan terlihat jelas ya perbedaan antara mesin 2 tak dengan mesin 4 tak. Nah yang Bapak tanya sekarang, apa sih yang dimaksud dengan motor 2 tak? Coba Vicky jelaskan. Motor bakar dengan 2 langkah, torak dalam 1 siklusnya. Nah ya betul, berarti Vicky memperhatikan video tadi. Kemudian sekarang Bapak akan masuk kepada motor 4 tak. Nah ini apa yang dimaksud dengan motor 4 tak? Ahmad Sadian sok. Motor bakar dengan 4 langkah kerja torak dan 2 kali putaran poros engkol dalam 1 siklusnya. Oke, yang tadi adalah prinsip kerja dari motor 4 tak. Ahmad Sadian sudah menyampaikan, yaitu prinsip kerjanya yaitu isap, kompresi, kerja, dan buang. Jadi dalam 1 siklus motor 4 tak adalah 4 kali langkah kerja dalam 2 kali putaran poros engkol. Ya gitu ya Ahmad Sadian ya. Baik, Bapak akan lanjutkan slide berikutnya. Di sini tadi kalian sudah coba melihat terkait dengan prinsip kerja motor 2 tak dan prinsip kerja motor 4 tak. Berikutnya nih, ini adalah kelebihan motor bensin. Kalian bisa lihat, yang pertama adalah mesin bensin memiliki biaya overhaul mesin yang terbilang lebih murah. Yang kedua, meskipun beracun, polusi yang dihasilkan terlihat lebih bersih. Nah, yang ketiga, akselerasi yang dimiliki mesin bensin lebih baik dari mesin diesel. Yang keempat, mesin lebih ringan. Kemudian yang kelima, dapat mencapai kecepatan maksimum. Kemudian yang keenam, suara dan getaran mesin lebih halus. Nah, ini yang terakhir, kelebihan dari motor bensin yaitu bisa dioperasikan pada RPM yang tinggi. Nah, kita lanjut ya. Ini adalah kelebihannya. Selain kelebihan dari motor bensin pun mempunyai kekurangan. Ini kekurangan motor bensin di sini ada 3, yaitu mesin bensin lebih boros meskipun untuk kapasitas mesin yang sama dengan mesin diesel. Kemudian torsi yang dimiliki lebih rendah sehingga tidak bisa digunakan untuk membawa beban yang berat. Nah, yang terakhir ini kekurangannya memiliki komponen pengapian yang harus selalu diperiksa dan diganti secara berkala. Ini motor bensin 2 tak, konstruksinya kalian bisa lihat. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah konstruksi motor bensin 2 tak. Ini dilihatnya ada perbedaan tidak? Pasti ada perbedaan dengan mesin 4 tak. Kalau kita coba, ini Bapak akan ini kan simulasi videonya. Coba kalian perhatikan. Nah, ini prinsip kerja pada motor bensin 2 tak. Tadi sudah dijelaskan ya. Cara kerja motor 2 tak yaitu saat bergerak dari TMA ke dari TMB ke TMA, piston akan menghasilkan gas hasil campuran udara, bahan bakar dan pelumas ke dalam ruang bilas. Nah, ini sistem kerjanya kalian lihat dalam video. Kemudian yang kedua, ketika melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston sendiri akan mengkompresikan gas yang terjebak di dalam ruangan. Nah, ini jadi prosesnya ya. Nah, ini proses mesin 2 tak. Bapak lanjutkan ya. Oke, di sini ada cara kerja mesin 2 tak. Kalian bisa lihat tadi ya. Mesin 2 tak adalah sebuah mesin yang hanya memiliki 2 langkah kerja dalam 1 siklusnya. Karena memiliki langkah yang singkat, maka tenaga yang dihasilkan bisa lebih besar. Kemudian Bapak akan bahas pindah ke mesin 4 tak. Ini konstruksi dari mesin 4 tak. Coba kalian bisa lihat, Bapak akan coba nyalakan terlebih dahulu videonya. Ini coba kalian perhatikan perbedaannya antara mesin 2 tak dengan mesin 4 tak. Nih, prosesnya kalian bisa lihat. Proses dari mesin 2 tak atau dengan perbedaannya mesin 2 tak dengan mesin 4 tak. Nah, Bapak dapat jelaskan cara kerja mesin 4 tak tadi juga sudah dibahas. Jadi cara kerja mesin 4 tak yaitu kebalikan dari mesin 2 tak. Mesin 4 tak memiliki 4 langkah kerja dalam 1 siklusnya. Karena memiliki siklus lebih panjang, maka jumlah pembakaran yang terjadi akan lebih sedikit dibandingkan versi 2 tak dalam RPM yang sama, sehingga mesin 4 tak bisa 2 kali lebih irit ya. Jadi mesin 4 tak itu lebih irit dibandingkan versi 2 tak. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan. Mas, saya ada sedikit pertanyaan nih. Ya, silahkan Danuri.
Kalau dilihat dari konstruksi motor bensin 2 tak tidak ada katup masuk dan katup pembuangan, jadi cara kerjanya pada saat beroperasi bagaimana? Nah ya, ini ya. Ini motor bensin 2 tak. Emang di sini kalau dilihat dari konstruksinya kita tidak melihat ada katup buang dan katup hisap. Beda dengan mesin 4 tak. Di sini ada katup hisap dan katup buang. Pada 2 tak ini betul dalam konstruksi mesin 2 tak tidak ada katup masuk maupun katup buang. Bahkan dalam posisinya tidak ada noken as, beda dengan 4 tak. Kalau kita lihat di sini, jadi sebagai gantinya adalah membran. Ini ada membran nih. Di sini kecil ada membran. Setelah karburator, di sini kan ada karburator sebetulnya. Jadi membran ini berfungsi untuk mengalirkan siklus udara, ya. Jadi ada tambahan saluran bilas. Jadi ini mengatur saluran bilas yang keluar masuk bahan bakar dan udara yang dimasukkan ke dalam ruang bakar. Itulah pengganti dari katup masuk dan katup buang. Jadi untuk katup buangnya dia tidak memiliki katup buang secara langsung keluar. Jadi semacam itu ya Danuri, cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, Bapak sekali lagi mengingatkan apabila mungkin dalam pembelajaran kali ini kalian ada kekurangan atau ketidakpahaman, Bapak sebetulnya modul dan materi pembelajaran sudah Bapak share di Google Classroom maupun di WA Group. Kalian silahkan tinggal baca. Nah, Bapak akan mereview dulu nih terkait dengan tugas kalian yang sudah dikumpulkan yang kemarin. Sebelum Bapak memberikan tugas lanjutan, Bapak akan cek dulu di Google Classroom-nya. Baik, Bapak akan coba cek sudah berapa orang yang sudah masuk ke dalam tugas yang Bapak berikan kemarin. Oke, tugasnya baru terkumpul 10 orang. Ya tidak apa-apa, Bapak masih tunggu ya. Jadi Bapak harapkan kalian segera mungkin menyelesaikan tugas yang ada Bapak share ke Google Classroom. Baik, selanjutnya Bapak akan coba memberikan tugas lanjutan. Nah, tugas lanjutan berikutnya adalah silakan kalian baca, tapi sebelumnya di sini kalian coba laman ini kalian buka. Kemudian kalian tonton baik-baik, perhatikan baik-baik laman YouTube-nya. Kemudian kalian ungkapkan, ya tulis seperti biasa. Seperti biasa kalian tulis di buku kalian atau di kertas kalian untuk dikumpulkan 2 hari kemudian silahkan antar ke sekolah. Nah ini yang Bapak harapkan kalian untuk segera mungkin mengumpulkannya. Bapak kasih waktu 2 hari. Oke ya, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup, tapi Bapak akan coba menyimpulkan terlebih dahulu mata pelajaran pada hari ini. Yang pertama kesimpulannya adalah pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah motor penggerak genset terdiri menjadi 2, yaitu mesin 2 tak ataupun mesin 4 tak. Jadi motor 2 tak apa tadi? Motor bakar dengan 2 langkah torak dalam satu siklusnya. Yang ketiga adalah motor 4 tak. Apa yang dimaksud dengan motor 4 tak? Adalah motor bakar dengan 4 langkah torak, 2 kali putaran poros engkol dalam satu siklusnya. Jadi ada 3 kesimpulan yang harus kalian pahami. Nah ini baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini, dan mengingatkan kembali minggu depan kita akan membahas terkait dengan memperkirakan pemeliharaan, pengecekan, preventive maintenance pada mekanik industri. Itu materi di minggu berikutnya. Nah ini ntar Bapak akan coba share materinya. Sebelumnya coba kalian rapihkan terlebih dahulu alat-alat pembelajaran hari ini. Rapihkan terlebih dahulu, kemudian kita baca doa. Baik, silahkan Danuri untuk membaca doa, pimpin baca doa penutup. Untuk menutupi pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada murid-murid Bapak semuanya. Sebelum Bapak tutup, Bapak mohon maaf apabila dalam kesempatan pembelajaran online hari ini ada kata-kata Bapak kurang berkenan di kalian. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Bapak akhiri pembelajaran online ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.